merupakan penerapan protokol kesehatan dalam keseharian mereka. Wilayah-wilayah ini melakukan transisi lebih cepat dalam beradaptasi dengan kebudayaan baru. Namun masih ada wilayah yang sedang berjuang keras menekan penambahan angka kasus mengutip dari laporan dari Kemenko Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan PMK. Setidaknya ada beberapa kondisi masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pertama, masyarakat yang terdampak kesehatannya sehingga harus dirawat dan berupaya pulih. Kedua, masyarakat yang tidak kena dampak kesehatan namun tidak banyak terpengaruh secara ekonomi. Mereka memilih membatasi kegiatan di luar rumah. Ketiga, ada juga masyarakat yang terdampak secara ekonomi, namun tidak terdampak kondisi kesehatannya. Mereka kehilangan sumber pendapatan dan kenyataan ini memaksa mereka keluar rumah, berjuang kembali mendapatkan sumber pendapatannya kembali. Beginilah kenyataan yang kita hadapi sebagai bangsa yang besar dan beragam, baik beragam budayanya, bahkan ikut beragam juga tingkat resiko kesehatan dan resiko penularan COVID-19-nya. Ratusan juta orang Indonesia, terutama yang berada di wilayah risiko rendah, memilih beradaptasi dengan kebiasaan baru. Mematuhi protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin. Lalu, memeriksakan kesehatan dengan rutin, menjaga stamina, dan memastikan asupan gizi berimbang, dan bahkan membatasi kegiatan yang non-produktif atau tidak mendesak. Nah, saudara-saudari, apa untungnya kita patuh dan disiplin melakukan berbagai rentetan protokol kesehatan tersebut? Meski kita tinggal di wilayah yang hijau atau yang rendah resiko. Menurut Dr. Kartini Syahrir, antropolog dan penasehat untuk Asian Institute for Peace and Reconciliation, Kementerian Luar Negeri, memang beradaptasi dengan kebiasaan baru bukan hal yang mudah dan tentunya akan membutuhkan waktu. Apalagi apabila bertujuan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Namun ada 5 hal sisi positif yang akan kita rasakan dalam budaya Indonesia apabila penerapan protokol-protokol kesehatan menjadi perilaku sehari-hari. Pertama, perilaku hidup bersih dan higienis atau gaya hidup yang lebih sehat akan jadi budaya bangsa. Hal ini dapat mengurangi beban penyakit di masyarakat. Kedua, digitalisasi dan konektivitas Indonesia akan lebih tinggi. Negara yang punya 13.000 pulau ini akan memprioritaskan komunikasi dengan digital. Dan oleh karena itu, penyedia layanan akan berlomba menyediakan yang terbaik dengan jangkauan yang terluas. Bahkan, konsultasi kesehatan pun akan mengutamakan telemedicine. Masyarakat baru saja akan beradaptasi dan lebih cepat pada perkembangan teknologi. Pada saat PSBB diberlakukan, kini kebiasaan komunikasi dan berkumpul di dunia maya tersebut sudah semakin membudaya. Ketiga, dunia yang lebih ramah lingkungan. Kini kita membatasi penerbangan yang perjalanannya jarak jauh, yang tinggi emisi karbonnya, bahkan mulai bersepeda kembali yang menjadi tren positif. Dalam beberapa waktu kita lihat langit kota kembali biru dan udara lebih segar dari beberapa tahun yang lalu. Maka saudara-saudari, adaptasi kebiasaan baru apabila sukses kita budayakan akan menghadirkan bukan hanya zona hijau yang minim penularan, tapi suasana segar nan hijau di perkotaan. Keempat, tentunya penduduk yang makin sehat, lingkungan yang makin hijau, konektivitas tinggi yang membuat kita semakin tidak berjarak dengan saudara-saudari kita yang dari Sabang, Merauke, Mangias, Rote, semua akan melahirkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang ramah masa depan. Kelima, solidaritas dan gotong royong. Ratusan miliar telah dikumpulkan. Puluhan ribu relawan bekerja dan ribuan dokter siap siaga 24 jam untuk memastikan COVID-19 tidak merajalela. Dari kader desa sampai dengan gugus tugas daerah, semua bergerak untuk memastikan kita menjaga keselamatan orang lain. Karena itu juga berarti keselamatan kita. Untuk kesekian kalinya, bangsa Indonesia menunjukkan jiwa kemanusiaannya lewat gotong royong yang masif di setiap tingkatan masyarakat. Bapak, Ibu, orang tua, mari kita menatap masa depan setelah pandemi, setelah budaya sehat semakin menjadi bagian dari jati diri kita. Visi Indonesia yang kita idam-idamkan. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus bergerak aktif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih tangguh. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.
Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto menyampaikan kinerja data hari ini.